Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Wahdiani dari kelas 4A dengan NIM 222520091 akan mempresentasikan tugas pertemuan 6 mata kuliah teori peluang, yaitu mempresentasikan mind map yang telah saya buat dengan materi peluang bersyarat. Peluang bersyarat adalah peluang terjadinya suatu kejadian A jika diketahui bahwa kejadian B terjadi. Nah, peluang bersyarat juga dinyatakan dengan P dalam kurung A garis B dan dapat dibaca dengan peluang A dengan syarat B terjadi, atau juga dapat dibaca peluang A jika diketahui B. Nah, di sini ada definisi dari peluang bersyarat tersebut, yaitu jika peluang B lebih dari 0, maka peluang terjadinya A jika diketahui B, yaitu peluang A irisan B dibagi peluang B. Maka untuk rumus dari peluang bersyarat itu yaitu peluang A irisan B dibagi peluang B. Nah, kemudian di sini juga ada teoremanya, yaitu peluang bersyarat harus memenuhi semua syarat-syarat dari aksioma peluang. Untuk contoh peluang bersyarat, contohnya yaitu misalkan sebuah perusahaan berencana memilih karyawannya untuk mengikuti pelatihan. Ada 5 calon pria, 3 dari bagian personalia dan 2 dari bagian pemasaran, dan 3 calon wanita, 1 dari bagian personalia dan 2 dari bagian pemasaran. Hitunglah peluang yang dipilih mengikuti pelatihan adalah pria dengan syarat dari pemasaran. Nah, misalkan B-nya ini adalah, peluang B-nya ini adalah kejadian terpilih mengikuti pelatihan dari bagian pemasaran. Nah, pada bagian pemasaran itu kan terdapat 2 orang pria dan 2 orang wanita. Maka dapat dihitung untuk jumlah kejadiannya yaitu 4, dan untuk orang sampelnya yaitu 8. Tadi ada 5 calon pria dan 5 calon wanita, maka jumlahnya 8. Nah, untuk peluang B-nya, maka jumlah kejadian dibagi jumlah ruang sampel atau 4/8 sama dengan 1/2. Nah, kemudian untuk peluang A irisan B itu tadi kan jumlah untuk kejadian terpilihnya itu pria mengikuti pelatihan dari bagian pemasaran. Nah, dari bagian pemasaran sendiri ada 2 pria, maka A irisan B-nya yaitu jumlah kejadiannya 2 dibagi jumlah ruang sampelnya itu 8, maka 2 dibagi 8 atau 2/8 sama dengan 1/4. Maka mengikuti rumus yang ada di definisi 3.1 ini, yaitu peluang A irisan B dibagi peluang B. Tadi kan peluang A irisan B-nya 1/2 dan peluang B-nya 1/4, maka 1/2 dibagi 1/4 sama dengan 1/2 atau 0,5. Maka peluang yang dipilih mengikuti pelatihan adalah pria dengan syarat dari bagian pemasaran, yaitu peluangnya 0,5. Selanjutnya yaitu hukum penggandaan. Dari hubungan peluang bersyarat tadi, kita peroleh 2 cara untuk menentukan peluang A irisan B, yaitu dengan peluang A irisan B sama dengan peluang B dikali peluang A dengan syarat B, atau peluang A irisan B sama dengan peluang A dikali peluang B dengan syarat A. Nah, dapat diperumum juga untuk irisan irisan 3 kejadian A1, A2, dan A3 dengan peluang A1 irisan A2 irisan A3 sama dengan peluang A1 dikali peluang A2 dengan syarat A1 dikali peluang A3 dengan syarat A1 irisan A2. Kemudian untuk
hukum penggandaan ada teoremanya, yaitu jika peluang A1 irisan A2 irisan hingga irisan AN dikurang 1 lebih dari 0, maka untuk peluang A1 irisan A2 hingga irisan AN dikurang 1, yaitu peluang A1 dikali peluang A2 irisan A1, maksudnya peluang A2 dengan syarat A1 dikali peluang A3 dengan syarat A1 irisan A2 hingga peluang AN dengan syarat A1 irisan A2 irisan sampai irisan AN dikurang 1. Untuk contoh peluang hukum penggandaan, yaitu misalkan si A memilih sebuah mata kuliah pilihan dari 2 alternatif, yaitu memilih matematika dengan peluang 0,6 dan memilih ekonomi dengan peluang 0,4. Jika ia memilih mata kuliah matematika, maka peluang ia akan lulus adalah 0,6. Dan jika ia memilih mata kuliah ekonomi, maka peluang ia akan lulus adalah 0,8. Nah, tentukan peluang ia lulus matematika. Nah, untuk peluang ia lulus matematika itu, maka misalkan M adalah si A memilih mata kuliah pilihan matematika dan L itu adalah si A lulus mata kuliah pilihannya. Maka untuk peluang ia lulus matematikanya yaitu peluang si A memilih mata kuliah pilihan matematika dikali peluang si A lulus MK pilihannya dengan syarat si A memilih mata kuliah pilihan matematika. Untuk PM-nya atau peluang si A memilih MK pilihan matematikanya yaitu 0,6. Dan untuk peluang si A lulus mata kuliah pilihannya dengan syarat si A memilih mata kuliah pilihan matematika yaitu 0,6. Maka 0,6 dikali 0,6 sama dengan 0,36. Jadi peluang si A lulus mata kuliah matematika adalah 0,36. Selanjutnya yaitu hukum peluang total. Nah, ketika menyelesaikan permasalahan peluang, terkadang tidak memungkinkan untuk menentukan secara langsung peluang dari suatu kejadian A, tetapi hanya bisa menentukan peluang A dengan syarat B dan juga peluang A dengan syarat B komplement. Nah, di sini ada teoremanya juga, yaitu untuk sembarang kejadian A berlaku bahwa peluang A sama dengan sigma dengan batas bawah I sama dengan 1, batas atas N, peluang A dengan syarat BI dikali peluang BI. Untuk contoh hukum peluang total, yaitu misalkan 3 buah metode training yaitu M1, M2, dan M3 dipergunakan untuk mentraining siswa dalam berhitung. Diketahui bahwa 20% siswa mengikuti training M1, 30% siswa mengikuti training M2, dan 50% siswa mengikuti training M3. Juga diketahui bahwa 4% siswa mengikuti training M1 adalah gagal, 2% siswa mengikuti training M2 adalah gagal, serta 1% siswa mengikuti training M3 adalah gagal. Jika dipilih secara acak seorang siswa yang mengikuti training tersebut, tentukan peluang bahwa siswa tersebut gagal. Nah, untuk menjawabnya yaitu G, misalkan kejadian terpilih siswa yang gagal yang mengikuti training ya. Kemudian peluang G-nya yaitu peluang M1 dikali peluang G dengan syarat M1 ditambah peluang M2 dikali peluang G dengan syarat M2 ditambah peluang M3 dikali peluang G dengan syarat M3. Nah, jadi untuk peluang M1-nya itu yaitu 0,2
Untuk peluang G, jika diketahui M1-nya, maka 0,04 ditambah untuk peluang M2-nya yaitu 0,3 dikali peluang G jika diketahui M2 yaitu 0,02 ditambah peluang M3-nya yaitu 0,5 dikali peluang G dengan syarat B atau jika diketahui. Maksudnya peluang G dengan syarat M3 atau peluang G jika diketahui M3 yaitu 0,01. Maka tadi itu 0,2 dikali 0,04 ditambah 0,3 dikali 0,02 ditambah 0,5 dikali 0,01 yaitu 0,019 atau 1,9%. Maka peluang bahwa siswa tersebut gagal yaitu 1,9%. Selanjutnya yaitu kebebasan. Pada umumnya terjadi atau tidaknya kejadian B akan mengubah peluang terjadinya kejadian A. Namun untuk satu kasus tertentu, kejadian B tidak akan mempengaruhi kejadian A, yaitu peluang A sama dengan peluang A dengan syarat B dan disebut juga dengan kejadian saling bebas. Nah, dapat didefinisikan sebagai kejadian A dan B dikatakan saling bebas jika peluang A irisan B sama dengan peluang A dikali peluang B. Nah, untuk teoremanya yaitu jika A dan B adalah kejadian bebas, maka yang pertama A dan B komplement adalah dua kejadian bebas. Yang kedua A komplement dan B adalah dua kejadian bebas. Dan yang ketiga A komplement dan B komplement adalah dua kejadian bebas. Selanjutnya yaitu teorema Bayes. Misalkan B1, B2 hingga Bn adalah partisi lepas dari ruang sampel S suatu percobaan jika peluang BI lebih dari 0 untuk semua I sama dengan 1, 2 hingga N, maka untuk sembarang kejadian A dari S dengan peluang A lebih besar dari 0 untuk sembarang K sama dengan 1, 2 hingga N, maka berlaku peluang BK dengan syarat A sama dengan peluang A dengan syarat BK dikali peluang BK dibagi sigma dengan batas bawah I sama dengan 0 dan batas atas N, peluang A dengan syarat BI dikali peluang BI. Atau juga peluang BK dengan syarat A sama dengan peluang BK irisan A dibagi peluang A. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.